Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar. Kali ini BK Sahabat Seru kembali akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1, materi yang ke-8 tentang gaya belajar. Bagaimana kita bisa menyesuaikan strategi belajar kita sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebenarnya gaya belajar yang seperti apa yang nyaman untuk kita? Setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lainnya. Nah, seperti apa sih gaya belajar yang nyaman menurut kalian? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu dengan yang lainnya. Nah, untuk memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu apa gaya belajar yang sesuai dengan karakter kita. Ini akan sangat membantu kita, apalagi buat kita yang masih bingung cara belajar yang tepat. Dengan memahami gaya belajar yang tepat, maka belajar akan menjadi lebih efektif. Kita akan melihat pengertian dari gaya belajar itu sendiri. Gaya belajar merupakan karakter atau preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Lalu, gaya belajar yang seperti apa sih yang cocok untuk kita gunakan? Menurut Bobby De Potter, gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kita akan pelajari satu persatu dari gaya belajar tersebut. Kita akan mulai dari yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik, seperti paduan warna dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan karakteristik gaya belajar visual, di antaranya yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian yang ketiga, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keempat, berbicara dengan tempo agak cepat. Kemudian yang kelima, pembaca yang cepat dan tekun. Yang keenam, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada berpidato. Yang ketujuh, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang kedelapan, tidak mudah terganggu dengan keramaian atau keributan. Yang kesembilan, suka menggambar apapun di kertas. Kemudian yang kesepuluh, tahu apa yang ingin dikatakan tetapi sulit untuk memilih kata-kata. Nah, cara belajar yang paling tepat untuk gaya belajar visual diantaranya adalah yang pertama, belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Kemudian yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, biasanya kita lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar, yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah,
Makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kita adalah tipe auditori. Nah, apa aja karakter dari tipe gaya belajar auditori? Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Kemudian yang kedua, berbicara pada diri sendiri saat belajar. Yang ketiga, senang mendengarkan. Yang keempat, mudah terganggu dengan keramaian. Yang kelima, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang keenam, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang ketujuh, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Yang kedelapan, suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang lebar. Kemudian yang kesembilan, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang yang baru. Kemudian yang ke-10, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Oke, selanjutnya kita akan melihat cara belajar yang paling tepat untuk gaya belajar auditori. Di antaranya adalah yang pertama, belajar sambil mendengarkan musik. Kemudian yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian ketika dibutuhkan, didengarkan kembali rekaman dari materi yang telah guru sampaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Selanjutnya, gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di dalam kelas. Bagaimana karakter dari gaya belajar kinestetik? Mari kita lihat. Yang pertama adalah menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang ketiga, berbicara dengan perlahan. Yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Yang keenam, menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca. Yang ketujuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Kemudian, bagaimana cara belajar yang tepat untuk gaya belajar kinestetik? Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera mencoba untuk mempraktekkan. Kemudian yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana mungkin menjentikan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapat dari guru. Kemudian yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Kemudian yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti kegiatan ilmiah remaja atau KIR. Itulah perbedaan dari ketiga gaya belajar menurut Bobby D. Potter. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Apakah tipe belajar yang sesuai dengan karakter kalian? Nah, mudah-mudahan setelah kalian memahami materi ini, kalian bisa menerapkan strategi belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar kalian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.